Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di bengkelponsel.com. Di meja saya bisa terlihat ada dua jenis mesin HP, yakni sama-sama J320. Bisa kita lihat yang satu patah untuk bagian baut bawahnya, sedangkan yang satunya memiliki masalah sinyal. Jadi ketika sebelum saya bongkar, saya cek menggunakan kartu SIM tentunya. Dia terbaca untuk kartu SIM-nya, sementara semua sinyalnya tidak ada. Jadi yang tadi saya tunjuk itu bisa teman-teman lihat adalah IC 4G. Tetapi masalah bukan di situ, kita akan coba IC yang di sebelahnya dengan kode berapa kemarin saya lupa. Untuk ciri-ciri IC semua sinyal atau penangkap sinyal dan juga IC 4G itu perbedaannya di bagian tanda pagar ya. Jadi apabila membongkar HP Samsung khususnya ataupun HP Xiaomi dan lain sebagainya yang ada tanda pagarnya itu bisa dipastikan IC 3G atau 4G. Sedangkan untuk kasus pada kali ini dia 2G juga tidak 2G juga tidak keluar sinyalnya ya. Jadi yang kita ganti bukan IC 3G atau 4G-nya, melainkan yang kita ganti IC yang di sebelahnya. Jadi bisa dilihat di situ. Untuk IC yang lain saya amankan terlebih dahulu, saya gunakan isolasi anti panas. Begitu juga dengan IC 4G-nya. Kemudian kita akan eksekusi dengan blower tentunya di bagian IC yang di sampingnya IC 4G. IC penangkap sinyal kalau saya sebutkan ya. Jadi dia yang berfungsi menangkap semua sinyal, baik itu 2G, 3G, dan 4G. Sedangkan IC 4G atau yang ada tanda pagarnya itu dia hanya menangkap sinyal 3G dan 4G saja. Jadi beda cerita, beda pula bagian mana yang harus dikerjakan apabila teman-teman memiliki Samsung J320, khususnya seperti yang tercontoh di dalam video. Apabila tidak keluar IC 4G dan 3G tetapi dia masih bisa melakukan panggilan telepon atau sinyal sinyal 2G-nya masih keluar, teman-teman bisa ganti IC yang ada tanda pagarnya atau IC 4G-nya. Tetapi apabila sinyal 2G-nya atau sinyal atau sinyal teleponnya itu juga tidak keluar, alias semua sinyal tidak keluar, teman-teman bisa ganti IC yang di sebelahnya yang tidak ada tanda pagarnya seperti yang saya lakukan pada video kali ini. Di situ saya panaskan blower, kemudian saya tembakkan dengan suhu 350 derajat Celcius seperti biasa. Kita tunggu saja untuk prosesnya. Teman-teman tidak lupa siapkan juga jagalan atau mungkin IC baru yang bisa teman-teman beli di toko online. Jangan lupa saat beli IC tuliskan kodenya supaya sama, supaya kodenya harus sama, intinya seperti itu ya. Kalau tidak sama ya tentu saja tidak bisa dipasang. Jadi di situ sudah terlepas untuk IC yang di HP user. Lanjut kita bongkar IC yang di HP jagalan saya, karena kebetulan ini ada orang jual HP jagalan kemarin itu bilangnya dia nemu di jalan dalam kondisi hancur dan saya bongkar dalamnya patah, tetapi masih bisa kita manfaatkan untuk IC-IC-nya kita ambil saja. Saya cek untuk kodenya dan ternyata sama karena memang jagalan dan HP user sama-sama J320. Langsung saja kita bersihkan, kita eksekusi kembali seperti cara yang tadi. Sebagaimana cara yang sama, kita panaskan blower. Jangan lupa berikan flux supaya tidak gosong untuk IC-nya.
Panaskan di suhu 350 derajat Celcius seperti biasa. Tunggu sampai sekiranya bisa dilepas. Gunakan pinset untuk mengangkat tentunya. Bagi yang baru mampir, kami mohon dukungan untuk channel kami bengkelponsel.com. Klik like, subscribe, dan silahkan tuliskan di kolom komentar apabila ada pertanyaan, masukan ataupun saran dari sahabat semua. Lanjut, kita berpindah lagi ke HP user. IC yang sudah dicopot jangan sampai tertukar dan jangan sampai terbalik untuk proses peletakannya, karena di setiap IC ada titiknya. Teman-teman harus teliti ya. Jadi dilihat saja terlebih dahulu titiknya nanti di sebelah mana, kemudian ada di bawah atau ada di atas, dan kita harus pasang sesuai titik awal sepresisi mungkin dan jangan sampai ada masalah. Jadi untuk jagalannya ini kebetulan mungkin habis kena air ya, jadi di kaki-kaki IC-nya itu ada semacam karat. Di situ saya coba untuk bersihkan terlebih dahulu. Semoga fungsinya masih normal dan masih baik. Saya solder sedikit-sedikit untuk kakinya. Pastikan dengan menggunakan fluk, tetapi jangan menggunakan tenol terlalu banyak supaya dia tidak lengket satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke proses pembersihan kaki-kaki IC. Karena kebetulan untuk seri ini saya ada IC-nya atau ada penjagalannya cuma satu. Kita berdoa saja semoga walaupun ada bekas karatnya, IC sinyal pada J320 ini masih tetap berfungsi dengan baik. Kita letakkan sepresisi mungkin, berikan fluk kembali, tata terlebih dahulu ya. Kita bisa gunakan pinset tentunya untuk menata. Setelah dipastikan presisi, teman-teman bisa tembakkan blower atau bisa berikan fluk terlebih dahulu di bagian atasnya, tidak usah terlalu banyak supaya IC tidak bergoyang. Pastikan blowernya jangan terlalu kencang, itu bisa terlihat tadi saya terlalu dekat sehingga untuk IC-nya bergeser. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah terbiasa, teman-teman bisa memasang dengan cara dicepit seperti yang baru saja saya lakukan. Jadi supaya tidak goyang, teman-teman bisa jepit IC-nya, tempelkan, kemudian ditembak dengan blower sampai sekiranya dirasa sudah lengket walaupun belum sempurna. Kemudian tambahkan fluk lagi, dan tembak blower lagi sampai benar-benar merata untuk semua kakinya tertempel atau tersolder pada dudukannya dengan rapi. Sedangkan untuk proses perapiannya supaya lebih presisi, teman-teman bisa lakukan goyang atau sentuh-sentuh sedikit di bagian atas IC seperti yang saya lakukan. Dan alhamdulillah sudah presisi saya rasa. Langkah selanjutnya mari kita coba untuk merakit ke bagian LCD dan kita coba pasangan kartu apakah proses penggantian IC sinyal pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar atau tidak. Kita berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hasilnya mantap. Jadi saya cek juga ini untuk di bagian antenanya apakah dia tersambung dengan baik atau tidak, karena memang kebetulan di bagian belakang atau bagian jalur antena itu ada yang di jumper sebelumnya, tidak tahu, mungkin sudah pernah melakukan perbaikan pada bagian sinyal. Saya cek masih oke untuk jumperannya, tidak terputus, dan saya rasa sudah cukup
hangat, sudah tidak panas. Kita lanjut ke bagian cek sinyal secara langsung lewat HP dan juga kartu SIM. Rakit saya perlahan, di situ kamera sudah belum saya pasang ya, karena sudah saya lepas tadi pas waktu pemasangan IC supaya tidak terkena paparan panas. Pasang juga fleksibelnya, ambil baterai, siapkan kartu SIM yang masih aktif tentunya. Sebentar saya cari untuk kartu SIM-nya terlebih dahulu. Jadi ini ada kartu Telkomsel dan juga kartu M3. Tetapi untuk Telkomselnya nggak tahu masih hidup apa tidak kartunya, soalnya sepertinya kartu lama dan juga dipotong secara manual oleh user. Bisa saja untuk kasus pemotongan kartu secara manual dia tidak keluar sinyal apabila kuningannya terpotong, atau mungkin tidak pas di bagian slot kartu SIM-nya. Oke, HP sudah menyala, langsung saja kita buka, kita cek sinyalnya. Alhamdulillah sudah terbaca Indosat Ooredoo seperti tampilan pertama. Seperti pas kasus pertama dia terbaca, tapi di situ bisa kita lihat sinyalnya E, kemudian kita coba pindah ke LTE 3G dan 2G secara otomatis. Apakah sinyalnya masih keluar? Dan alhamdulillah di situ muncul sinyal H, bisa teman-teman lihat. Nah, dan alhamdulillah sudah keluar sinyal 4G juga. Dengan demikian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.